Halo teman-teman, kembali lagi di video kali ini. Di video kali ini gue pengen ngomongin tentang salah satu orang yang berpengaruh, yang dimana dia itu bisa hidupnya dari keluarga miskin sampai menjadi orang yang berpengaruh di dunia, hingga jasanya itu sangat berguna hingga kehidupan kita sekarang. Kalau nggak ada penemuan dia nih, kemungkinan dunia yang kita tahu sekarang itu nggak bakal kayak begini teman-teman. Oke, ini dia kisah Sailun, penemu kertas teman-teman. Jadi Sailun lahir pada tahun 62 Masehi di daerah Guiyang atau sekarang dikenal sebagai Leiyang, China. Sailun lahir di keluarga miskin yang kehidupannya sering berpindah-pindah. Ayah Sailun yang kemungkinan hanya bekerja sebagai kuli serabutan di kota itu tidak sanggup untuk membeli rumah. Dengan begitu, keluarga Sailun hanya bisa mengontrak tempat tinggal seadanya dan tidak jarang mesti berpindah-pindah tempat. Walaupun keluarga Sailun sederhana, tetapi orang tua Sailun selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada Sailun, teman-teman. Orang tua Sailun mengusahakan agar anaknya tetap bisa sekolah. Sailun pun bisa sekolah di sekolah rakyat atau kalau zaman sekarang setingkat SD sampai SMP gitu. Sailun pun juga merupakan seorang anak yang baik. Mengerti bahwa orang tuanya berusaha payah untuk dapat mensekolahkannya, Sailun pun serius belajar. Dia rajin belajar hingga bisa menjadi murid teladan di sekolahnya. Selama bertahun-tahun, Sailun serius dan rajin belajar. Tibalah perwakilan dari Istana Kekaisaran Cina yang sedang mencari semacam talent baru atau orang-orang pintar baru untuk dijadikan pegawai negeri sipil. Nah, Sailun yang melihat kesempatan itu berusaha mendaftar mengikuti tes pegawai negeri sipil. Sailun pun berhasil dan lulus nih menjadi PNS-nya teman-teman. Tetapi Sailun merasa sedikit khawatir ketika sudah keterima menjadi PNS. Karena Sailun harus pergi ke ibu kota Loyang, meninggalkan keluarganya di kota Guiyang ini teman-teman. Tetapi dengan tekad untuk meningkatkan derajat keluarganya, mungkin akhirnya Sailun memutuskan pergi ke Loyang. Sesampainya di ibu kota, Sailun berusaha beradaptasi dengan pegawai-pegawai lainnya. Ketika menjadi PNS, Sailun pun tetap menjadi orang yang rajin dan berdedikasi. Karena sifatnya itu, Sailun berhasil mendapatkan jabatan-jabatan selama dia bekerja menjadi PNS. Mulai dari pejabat yang mengawasi pembuatan senjata di istana, kemudian dia pun dipercaya menjadi pejabat di Gerbang Kuning. Sebenarnya sedikit sekali informasi mengenai Gerbang Kuning itu apa, tetapi kalau dipikir ini semacam gerbang di sekitar utara China, berbatasan dengan daerah Mongol gitu teman-teman. Pada masa ini, Sailun lebih sering berhubungan dengan bidang militer dan persenjataan. Sailun pun juga turut nih memberikan kontribusi perkembangan alat-alat militer baru selama dia menjabat sebagai pengawas bengkel senjata dan penjaga gerbang kuning. Sailun pun dengan dedikasinya menekuni pekerjaannya hingga belasan tahun. Kemudian pada tahun 75 Masehi terjadi pergantian kaisar di Kekaisaran China. Kaisar Ming yang meninggal digantikan oleh Kaisar Zhang. Pada waktu itu ketika pergantian kaisar, maka kaisar yang baru nih akan berusaha menggantikan pegawai istana dari kaisar terdahulu. Ya hampir mirip kayak sekarang kan, kalau ganti presiden tentunya ganti stafsus istananya ya kan. Nah, melihat kesempatan itu, Sailun memutuskan untuk mengikuti pendaftaran pegawai istana, bahkan mendaftar menjadi Kasim teman-teman. Pada masa itu pegawai istana merupakan sebuah kedudukan yang bisa diisi oleh berbagai kalangan. Akan tetapi lebih mudah nih bagi PNS kayak si Sailun untuk menjadi pegawai istana. Posisi ini merupakan posisi yang diinginkan oleh semua orang, karena pegawai istana bisa diangkat menjadi bangsawan dan diberikan tanah kekuasaan oleh kaisar. Kedudukan yang paling tinggi pegawai istana adalah Kasim. Tetapi kalau mau jadi Kasim teman-teman perlu pengorbanan yang besar, yaitu harus dikebiri. Itunya tuh dipotong teman-teman, kalian bisa google dah. Walaupun begitu, Sailun tetap mendaftar menjadi Kasim teman-teman. Karena kemungkinan nih Sailun mau mengabdi ke negaranya di posisi yang paling tinggi agar bisa lebih berpengaruh. Singkat cerita, Sailun pun berhasil menjadi Kasim. Pada awalnya Sailun hanya menjadi Kasim bawahan gitu yang ngurusin urusan kecil para bangsawan istana. Seperti biasa, Sailun menjalankan pekerjaannya dengan rajin dan berdedikasi. Bahkan sampai Kaisar silih berganti, Sailun tetap menjadi pegawai istana yang melayani keluarga kekaisaran. Selama puluhan tahun mengabdi menjadi Kasim, Sailun sudah melihat berbagai macam masalah-masalah kekaisaran. Ternyata ketika dia menjadi Kasim, kekaisaran Cina yang dia lihat selama ini dengan penuh hormat dan kagum karena kehebatan peradabannya, karena waktu itu
negara Cina itu negara yang maju teman-teman, jadi peradabannya maju. Ternyata nih mempunyai berbagai macam masalah juga. Jadi istana yang merupakan pusat pemerintahan kekaisaran, itu di dalamnya ada kaisar dan berbagai macam pegawai istana. Mereka itu kerjanya untuk mengurusi berbagai masalah yang ada di kekaisaran Cina, teman-teman. Tetapi pada masa itu cukup sulit untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cepat karena laporan-laporan dari daerah yang menuju istana itu masih menggunakan kayu dan bambu. Jadi pada zaman itu orang-orang menulisnya tuh di kayu sama bambu, teman-teman. Nah kan kalau menulis di kayu dan bambu ini membutuhkan waktu yang lama karena harus diukir. Selain itu bayangin kalau misalkan mau menulis laporan keuangan, pajak, dan lainnya untuk dilaporkan ke istana harus membawa banyak bambu dan kayu. Jadi PNS-PNS dari desa nih, desa Cina waktu itu harus membawa catatan-catatan laporannya itu dalam bentuk kayu sama bambu, teman-teman. Yang tentunya membutuhkan kereta kuda yang banyak. Jadi berat dan tentunya makan waktu lebih lama untuk memberikan laporan itu. Jadi repot banget, teman-teman. Selain itu akan sangat sulit untuk mengembangkan ilmu pengetahuan kalau ya serepot itu kalau pengen nulis di kayu dan di bambu. Sailun pun menyadari salah satu sumber masalah yang paling utama itu adalah media tulis kayu dan bambu yang tadi, teman-teman. Sailun berpikir, enak nih kalau misalkan kita bisa nulis di suatu benda yang nggak perlu diukir, nggak berat, dan nggak makan tempat. Karena pemikiran inilah, Sailun mulai mencari tahu bagaimana caranya membuat kertas. Di sela-sela pekerjaan sebagai kasim, Sailun mempelajari dan meneliti untuk mencari cara baru untuk membuat media tulis. Singkat cerita, penelitian Sailun untuk membuat kertas pun berhasil, teman-teman. Pada tahun 1005 Masehi, Sailun memberanikan diri mendemonstrasikan hasil penemuannya ke kaisar. Kaisar pun senang dengan hasil penemuan Sailun. Kemudian Sailun diangkat menjadi ketua para peneliti di istana. Hingga pada tahun 1016, Majelis Kekaisaran menjadikan Sailun nih sebagai bangsawan dengan diberikannya kekuasaan atas tanah di sebelah barat ibu kota Luoyang. Tanah yang diberikan pada Sailun adalah sebuah desa kecil di daerah Yang, wilayah Shaanxi. Desa kecil itu dihuni sekitar oleh 300 keluarga. Jadi si Sailun dijadikan seperti kepala desa nih. Pemberian tanah ini seperti pesangon pensiunannya Sailun yang pada saat itu sudah berumur sekitar 50 tahunan. Sailun pun akhirnya pergi dari ibu kota dan tinggal di desa tersebut. Tetapi walaupun Sailun sudah tidak tinggal di istana, dia masih menjadi tokoh yang dihormati dan berpengaruh di istana. Masih banyak orang-orang istana, entah kasim ataupun bangsawan lainnya, meminta nasihat atau pelajaran dari si Sailun yang sudah tua ini. Jadi Sailun sampai tua pun masih tetap ingin berguna gitu bagi negaranya, teman-teman. Jadi sekilas di masa hidupnya Sailun saat ini tuh dia bisa menjalani hidup yang tenang kan, karena bisa di desa. Jadi menghabiskan sisa hidupnya di desa yang jauh dari keramaian ibu kota, damai dari masalah dan intrik istana. Nah kemungkinan yang dipikirin Sailun pada saat itu kayak gitu, teman-teman. Di akhir hidupnya dia bisa tenang hidupnya. Tetapi ternyata kehidupan Sailun yang tenang itu tidak berlangsung lama. Pada tahun 121 Masehi, janda Kaisar Deng yang merupakan pejabat tertinggi negara waktu itu meninggal. Sekilas info nih, teman-teman. Janda Kaisar itu merupakan sebutan untuk ratu dari kaisar terdahulu atau mungkin neneknya kaisar yang sedang menjabat. Jadi kalau misalkan di Indonesia ini tuh bahasa yang pas itu Kanjeng Mami kali ya. Padahal pada saat si Sailun hidup di istana, ini terbilang dekat dengan si janda Kaisar Deng. Sampai Sailun pun dijadikan ajudan pribadinya. Akan tetapi ada keluarga kekaisaran yang tidak suka dengan Sailun dan ingin Sailun mati, teman-teman. Jadi dengan intrik istana yang drama dan kejam itu, Sailun pun dituduh merencanakan pembunuhan dan dijatuhi hukuman mati oleh Kementerian Keadilan. Sailun yang mendengar hukuman itu merasa sangat kecewa dan depresi. Sailun yang sudah bersusah payah mengabdi hidupnya ke negara malah diberikan akhir hidup yang hina, teman-teman. Sailun pun sebagai orang yang menjunjung tinggi kehormatan, dia tidak terima penghinaan yang dilakukan oleh kaisar kepadanya. Sailun pun memutuskan untuk memakai pakaian kasim lamanya yang sudah ia simpan di kotak dan mandi dengan pakaian kasim itu. Kemudian pada saat mandi dia meminum racun dan akhirnya mati, teman-teman. Jadi dia bunuh diri karena dituduh melakukan pembunuhan itu, teman-teman. Namun setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut dari pihak kekaisaran, ternyata Sailun ini tidak bersalah, teman-teman.
Kemudian dengan kematiannya Sailun itu ternyata banyak orang-orang yang simpati, terutama warga kampung halamannya si Sailun di Leyang. Jadi warga kampungnya Sailun itu akhirnya memutuskan untuk membangun kuil sebagai bentuk penghormatan kepada si Sailun. Dan kuil ini pun masih berdiri hingga sekarang di daerah Leyang, China, teman-teman. Oke teman-teman, dari cerita ini hal-hal yang bisa gue petik itu adalah kegigihan dan juga ketulusan seseorang dalam melakukan pekerjaannya hingga akhir hidup. Seperti Sailun, karena Sailun itu punya kegigihan dan juga ketulusan dalam bekerja, dari bukan bekerja aja, dari dia hidup itu dia orangnya kayak tulus dan rajin aja gitu. Pada saat dia sekolah, pada saat dia jadi PNS, pada saat dia jadi Kasim, dia orangnya rajin, terus berusaha, berdedikasi, dan juga tulus melakukan pekerjaan itu, sehingga dia bisa menemukan penemuan yang mengubah hidup manusia seluruhnya beneran. Kalau nggak ada kertas, bayangin kita, peradaban kita itu mungkin sekarang belum semaju ini teman-teman. Walaupun di akhir hidupnya Sailun berakhir tragis, tapi kita harus tetap bisa menghormatinya teman-teman, karena jasa-jasanya juga seperti itu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.